Selamat malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari data statistik dari data harga per lembar saham 50 perusahaan di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2010. Dalam ribu rupiah disajikan sebagai berikut. Baik, yang pertama kita akan menentukan range-nya, yang dimana nilai data terkecilnya yaitu 1,0 dan nilai data terbesarnya itu 7,5. Itu range-nya tinggal nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil mendapatkan 7,5 dikurang 1,0 yaitu mendapatkan 6,5. Selanjutnya kita akan menentukan banyak kelas, yang dimana K sama dengan 1 tambah 3,322 dikali log pangkat N, dimana 1 tambah 3,322 log pangkat 50 sama dengan 1 tambah 3,322 yaitu log dari 50 hasilnya 1,689. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,6989 menghasilkan 1 tambah 5,6437, yaitu bisa dibulatkan nanti hasilnya menjadi 7 atau 6,6437. Yang ketiga, kita menentukan interval kelas yang disimbolkan yaitu I sama dengan R per K, yang dimana tadi nilai R nya yaitu 6,5, terus nilai K nya atau banyak kelasnya itu 7. Jadi 6,5 per 7 mendapatkan hasil 0,9785 atau dibulatkan menjadi 1. Interval minimal sama dengan 1, maksimal itu 2. Yang keempat itu ada batas bawah kelas ke-1 adalah 10 atau 0,9 atau 0,8 dan seterusnya. Untuk yang E ada tabel DF dari harga per lembar saham di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2010 sebagai berikut. Dihadirkan tabel dan yang berisikan harga per lembar saham, turus dan frekuensi. Yang pertama itu ada di angka 1,0 sampai 1,9 memiliki turus itu 1 dan frekuensinya itu 1. Untuk yang di angka 2,0 sampai 2,9 memiliki turus 5 dan frekuensi itu 5. Dan yang di titik 3,0 sampai 3,9 itu memiliki turus 10, frekuensi 10. Nilai dari 4,0 sampai 4,9 itu memiliki turus 13 dan frekuensi 13. Untuk yang di angka 5,0 sampai 5,9 memiliki turus 15, frekuensi 15. Di angka 6,0 sampai 6,9 memiliki turus 4 dan frekuensi 4. Di angka 7,0 sampai 7,9 memiliki turus 2 dan frekuensi 2. Jadi kalau kita jumlahkan dalam tabel tersebut, frekuensinya berjumlah 50. Dapat diambil kesimpulan yaitu ada satu perusahaan yang memiliki harga per lembar saham antara 1.000 sampai dengan 1.900 rupiah di Bursa Efek Jakarta pada sekitar tahun 2010. Yang kedua, ada 5 perusahaan yang memiliki harga per lembar saham antara 7.000 sampai dengan 7.900 rupiah di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2010. Dan yang kesimpulan terakhir, ada 10 perusahaan yang memiliki harga per lembar saham
antara Rp3.000 sampai dengan Rp3.900 di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2010. Selanjutnya ada yang di F, kita mencari tepi kelas, yang dimana kelas ke-1, tepi bawah kelas sama dengan kelas bawah min setengah kali satuan terkecil, dimana kelas bawahnya itu 1.0 dikurang setengah kali 0,1, mendapatkan hasil 1,0 dikurang 0,05 yaitu 0,95. Tepi kelas kedua, tepi atas kelas, batas atas ditambah dan kurang setengah kali satuan terkecil, di mana batas atasnya yaitu 1,9 dalam kurung 1/2 dikali 0,1, didapat 1,9 ditambah 0,05 sama dengan 1,95. Yang kelas kedua yaitu tepi bawah kelas sama dengan 2,0 dikurang 0,05 sama dengan 1,95. Tepi atas kelas yaitu 2,9 ditambah 0,05 sama dengan 2,95. Karena jarak antara tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas sebesar interval, maka untuk menentukan tepi kelas selanjutnya yaitu tepi bawah kelas sebelumnya ditambah dengan interval. Yang selanjutnya ada mencari titik tengah, yaitu G titik tengah. Kelas ke-1 titik tengah sama dengan batas bawah plus batas atas per 2, dimana 1,0 ditambah 1,9 per 2 mendapatkan hasil 1,45. Untuk kelas kedua titik tengah yaitu 2,0 ditambah 2,9 per 2 sama dengan 2,45. Karena jarak antara titik tengah kelas ke-1 dengan titik tengah kelas kedua sebesar interval, maka untuk menentukan titik tengah kelas selanjutnya yaitu titik tengah kelas sebelumnya ditambah dengan interval. Selanjutnya ada H, yaitu frekuensi relatif FR, yang dimana F1 per sigma F1 kali 100%. Kelas ke-1 itu FR sama dengan 1/50 kali 100% sama dengan 7%. Artinya 7% dari seluruh harga per lembar saham dari Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2010 yaitu antara Rp1.000 sampai dengan Rp1.900. Yaitu kelas kedua ada FR sama dengan 5/50 kali 100% yaitu 10%. Kelas ketiga FR sama dengan 10/50 kali 100% didapat 20%. Kelas keempat FR sama dengan 15/50 kali 100% sama dengan 26%. Kelas kelima FR 15/50 kali 100% sama dengan 30%. Kelas ke-6 FR sama dengan 4/50 kali 100% sama dengan 8%. Kelas ke-7 FR sama dengan 2/50 kali 100% sama dengan 4%. Jadi didapat tabel yaitu harga per lembar saham yang kelas pertama dari range 1 1,0 sampai 1,9, kelas kedua 2,0 sampai 2,9, kelas ketiga tuh ada 3,0 sampai 3,9, kelas keempat tuh ada 4,0 sampai 4,9, kelas kelima ada 5,0 sampai 5,9,
Kelas ke-6 ada 6,0 sampai 6,9. Kelas ke-7 ada 7,0 sampai 7,9. Yaitu torusnya yang pertama yang dari range 1,0 sampai 1,9, torusnya ada 1, terus frekuensinya 1, tapi kelasnya itu ada 0,5. Untuk titik tengahnya itu 1,45. Terus untuk 2,0 sampai 2,9, torusnya ada 5. Untuk frekuensi itu ada 5, tapi kelasnya itu dari 1,95 sampai 2,95. Untuk titik tengahnya itu 2,45. Untuk yang di 3,0 sampai 3,9, torusnya itu ada 10, frekuensi 10, tapi kelasnya dari 2,95 ke 3,95. Untuk titik tengahnya itu 3,45. Untuk yang dari 4,0 sampai 4,9 itu ada torusnya ada 11, frekuensi 11. Terus untuk tepi kelasnya dari 3,95 sampai 4,95. Untuk titik tengahnya itu ada 4,45. Untuk yang 5,0 sampai 5,9 itu ada torusnya 15, frekuensi 15, tapi kelasnya itu dari 4,95 sampai 5,95. Titik tengah yaitu ada 5,45. Untuk 6,0 sampai 6,9 itu torusnya ada 4, frekuensi 4, tapi kelas itu ada 5,95 sampai 6,95. Untuk titik tengahnya itu 6,45. Untuk yang 7,0 sampai 7,9 torusnya 2, frekuensi 2, tapi kelas ada 6,95 sampai 7,95. Untuk titik tengahnya itu di sekitaran 7,45. Untuk yang I, tabel DF kumulatif, yaitu harga yang pertama, harga per lembar saham dalam rupiah, Rp1.000, dan frekuensinya. Yang pertama ada 0,95, itu frekuensinya 0. Terus untuk 1,95 frekuensinya 1. Untuk 2,95 itu frekuensi 6, 3,95 itu 16, 4,95 itu bernilai 24, 5,95 itu bernilai 44, 6,95 bernilai frekuensi 48, 7,95 itu frekuensi 50. Untuk harga saham per lembar saham dalam Rp1.000 untuk frekuensi lebih dari, yang pertama dan 0,95, frekuensi lebih dari 50. Untuk yang kedua 1,95, frekuensi lebih dari 49. Yang 2,95, frekuensi lebih dari 44. Terus untuk yang 3,95 frekuensi lebih dari 34. Yang 4,95 frekuensi lebih dari 21. Yang untuk 5,95 frekuensi lebih dari 6. Yang 6,95 frekuensi lebih dari 2. Yang 7,95 frekuensi lebih dari 0. Untuk di sini kita yang di J, grafik batang dan grafiknya, yaitu grafiknya meningkat dan mencapai titik puncak di antara 4,95 sampai 5,95.
dan mulai turun di angka 5,95 sampai dengan 6,95 dan 7,95 turun. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk tugas statistika pada malam hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.